Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amar Dewantoro dengan NIM 4121801006. Berikut adalah hasil analisis tapak untuk site A karena saya kebagian untuk menganalisa tapak A. Analisis tapak. Perancangan arsitektur 3. Yang pertama, analisis fisik. Profil. Lokasi di Muhammad M. Jagakarsa, Jalan Muhammad Kahfi 1, RT 10 RW 4, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 12620. Dengan luas tanah kurang lebih 5.000 meter persegi dengan lebar 50 dan panjang 100 meter. Dengan existing terdapat banyak pepohonan. Selanjutnya batas tapak. Pada bagian selatan, tapak berbatasan dengan ada para pedagang di sini yang berjualan, lalu ada jalan asli, lalu di seberang jalannya terdapat ruko. Lalu pada bagian timur, tapak berbatasan dengan jalan Kahfi dan di seberang jalan terdapat tanah kosong dan juga toko. Pada bagian utara, tapak berbatasan langsung dengan toko butik yang berwarna merah muda dan perumahan warga. Pada bagian barat terdapat jalan asli 1 yang dapat memuat 1 kendaraan bermotor dan juga terdapat perumahan warga. Itulah batas tapak. Yang selanjutnya, arah lalu lintas jalan di sekeliling tapak. Lalu lintas A. Lalu lintas A. Ini lalu lintas A. Jenis kendaraan yang lewat itu ada truk, kendaraan umumnya itu ada bis dan angkot, ada juga minibus, sedan, dan juga kendaraan bermotor. Lalu lintas B yang berwarna biru ini, jenis kendaraan yang lewat adalah minibus, sedan, dan motor. Tentu saja ini kendaraan pribadi. Lalu lintas yang C pada bagian ini, lalu jalan setapak yang hanya dilewati oleh kendaraan bermotor. Lalu ada kondisi topografi. Nah, berikut adalah garis kontur pada site A dengan interval kontur itu 1 meter. Ini ada potongan dari tapak. Oke. Tanggapannya itu nanti menggunakan retaining wall atau bisa juga pohon sebagai penahan longsor tanah. Kita bisa lihat contoh retaining wall yang unik dan juga memiliki nilai estetika dan menggunakan pondasi tiang pancang. Yang selanjutnya ada pencapaian akses dari luar tapak. Yang pertama pada warna oranye, pencapaian melalui jalan utama. Yang selanjutnya itu yang warna biru, ini menunjukkan pencapaian melalui jalan asli. Jalan utama merupakan jalan yang paling mudah untuk dicapai dari luar tapak karena banyak kendaraan yang lewat dan kendaraan umum juga yang lewat. Tanggapannya, jika dilihat dari banyaknya kendaraan yang lewat pada jalan utama, kendaraan tersebut merupakan kendaraan pribadi, baik dari arah timur dan selatan. Maka tapak ini nantinya akan memiliki drop off seperti itu. Yang selanjutnya ada pengaruh pertigaan karena letak tapak ini berada di dekat pertigaan. Jadi kalau pertigaan itu jika ingin membuat pintu masuk, sebaiknya diletakkan minimal 10 meter jauhnya dari pertigaan. Tanggapannya nanti tentunya kita lihat dari topografinya juga, apakah memungkinkan jika ditaruh lebih 10 meter. Jika memungkinkan, saya akan meletakkannya di area yang lebih dari 10 meter dari pertigaan. Selanjutnya itu ada zoning akses. Yang hijau menunjukkan publik, kuning semi publik,
yang merah daerah private. Di tempat hijau tentunya semua orang boleh masuk. Daerah kuning tidak semua orang boleh masuk. Private, kawasan pribadi, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Selanjutnya ada zoning kebisingan. Zoning kebisingan ini karena ada kendaraan dan aktivitas perdagangan di sekelilingnya. Yang kuning itu sedang karena tidak bersinggungan langsung dengan area kebisingan. Yang tenang itu jauh dari kebisingan. Program ruang. Setelah kita mengetahui tadi dari zoning akses dan zoning kebisingan, kita bisa tahu di mana baiknya bangunan administrasi dan bangunan pendidikan. Untuk bangunan pendidikan diletakkan di bagian yang tenang karena untuk kegiatan belajar mengajar perlu konsentrasi yang tinggi tanpa ada gangguan dari kebisingan. Selanjutnya sunpad untuk mengetahui orientasi matahari. Karena radiasi panas mempengaruhi suhu dalam bangunan harus didesain untuk mencapai kenyamanan termal. Nah, kita bisa lihat orientasi bangunan yang baik sesuai hadap matahari seperti apa. Jika bangunan memanjang tidak mengikuti orientasi matahari, itu salah karena akan terasa panas pada bagian sisi-sisinya. Yang benar itu yang seperti ini. Benar karena panasnya itu akan lama masuk ke dalam bangunan karena mengikuti orientasi matahari. Kita juga bisa manfaatkan cahayanya tanpa mendapatkan panasnya pada bagian atas sini dan juga bawah sini, seperti itu. Lalu, tanggapan terhadap orientasi matahari pada existing, kira-kira bangunannya akan seperti ini. Saya meletakkan bangunan pendidikan di bagian sini dan bangunan administrasi di sebelah sini. Itulah analisis tapak dari saya, Rizky Amarwantoro, dari kelompok 2, kelompoknya Pak Ruli. Sekian dan terima kasih.